Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan Bung Joker. Sekali lagi Bung Joker. Guys, gimana kabar Anda semuanya? Di hari pertama bulan Ramadan, bulan puasa, tentunya bagi sebagian orang cukup perjuangan berat, perjuangan besar. Tapi biasanya kalau lulus bulan puasa hari pertama, hari kedua, hari berikutnya itu lancar-lancar saja. Tapi awal bulan puasa pertama, kalau sudah bolong atau sudah bocor, dipastikan satu minggu, 2 minggu itu bolong. Teman-teman guys, tentunya tidak seperti itu kan. Guys, ini ada satu judul berita. Daftar 15 menteri yang layak diganti versi lembaga survei. Itu disebutkan Yasona Urutan 1 dan Muhajir nomor 15. Berita ini dilansir dari kantor Berita Ramal Banten. Sejumlah nama menteri yang dinilai layak untuk diganti mulai diakukan. Wacana pergantian jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju praktis semakin panas dan jadi topik pembicaraan masyarakat. Terbaru, ini mempertegas dari yang diapungkan tadi adalah terbaru hasil survei lembaga survei Indonesia Politik Opinion atau AIPO merilis siapa saja menteri dengan kinerja paling memuaskan, juga daftar menteri dengan kinerja mengecewakan. Guys, di judul ini kita lebih kepada menteri yang mengecewakan dan implikasinya terhadap pergantian. Posisi teratas dalam daftar menteri yang paling layak diganti yang seperti saya sebutkan tadi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, disusul dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Ini kalau diasumsikan atau dikaji, kata Dedi, nama-nama ini yang dianggap layak di reshuffle sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi. Nah, ini program-program yang tidak populis selama pandemi ini berimplikasi langsung terhadap elektabilitas dari si menteri itu sendiri, dan ujungnya adalah permintaan untuk pergantian menteri. Selain merilis daftar menteri yang paling layak di reshuffle, AIPO juga mengumumkan jajaran menteri paling populer. Salah satunya adalah calon presiden yang sekarang menjadi menteri, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, muncul sebagai menteri paling terpopuler dalam rilis penelitian survei AIPO. Itu diikuti oleh mantan Kapolri, yaitu Mendagri Tito Karnavian dan Sandiaga Uno. Nah guys, ada yang menarik ini, ada 15 daftar nama yang paling layak di reshuffle. Yasona Laoly peringkatnya nomor 1, 54%, Ida Fauzia 46%, Zainuddin Amali 41%, Cahyokumolo 34%, Joni Plate 29%, Teten Masuki 28,5%, Syahrul Yassin Limpo 27%, Siti Nurbaya 23,8%, Airlangga Hartarto 9,3%, Arifin Tasrif 19%, Bintang Darmawati 15%, Sofyan Jalil 12,1%, Luhut Panjaitan 9,8%, Nadiem Makarim 9,7%, dan Rahim Muhajir Effendi 9,1%. Nah, dari sekian nama ini emang yang melebihi 50% adalah Menteri Hukum dan HAM. Mungkin ya ini Menteri Hukum dan HAM ini di saat yang lain menangani pandemi, menteri ini paling banyak menangani masalah parpol politik. Terakhir yang paling seksi adalah Partai Demokrat, gitu kan, dengan perkayaan dan sebagainya. Nah, hasil dari Kemenkumham ini kerap kali banyak tidak diterima oleh partai sehingga berujung kepada pengadilan, gitu kan. Kemudian diuji gitu keputusan Menteri Hukum dan HAM, termasuk keputusan KLB Partai Demokrat yang menyatakan bahwa KLB Menkumham Yasona Laoly
tidak mengakui KLB Partai Demokrat karena tidak sesuai dengan ADART. Nah, kubunya Muldoko sebagai ketua umum versi KLB Sibulangit dari Serdang itu maju ke pengadilan, artinya belum putus gitu kan, masih ada perjuangan di pengadilan nanti. Guys, terlepas dari itu semua, cukup menarik ini 15 menteri ini, banyak sekali, dan ini semua menteri hampir semuanya adalah perwakilan partai. Beberapa orang profesional gitu, seperti Nadiem Makarim, itu pun juga ada di dua bawah, tapi ini kebanyakan adalah menteri-menteri dari non profesional atau dia menteri-menteri dari partai. Oke guys, saya kira bahasan kita kali ini sampai di situ dulu. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju dengan menteri-menteri yang berkualitas, berkapasitas, tidak hanya pinter tapi dia cerdas, tidak ada cerdas tapi dia punya hati dan pikiran, akhlak dipakai. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi. Merdeka guys. Assalamualaikum.